lebih besar. Karena masjid di sisi Allah nggak pernah kecil. Sebelum kita masuk ke tema kita, Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan, bukan saya mau basa-basi, bukan saya mau kan, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, walau kamaf hasil kata, walau itu sebesar sangkar burung kecil, sangkar burung kita nggak bisa sholat di situ. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuk dia istana di surga. Kalau pakai kacamata kita gimana? Itu sangkar burung kecil. Yang membangun sekecil itu dapatnya karena tidak pernah kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf kalau saya sebut Masjid Agung, Masjid Indah, karena saya tahu betul kegiatan di masjid ini luar biasa. Ada subuh, ada maghrib, ada sampai saya tak mau godain capek. Karena mudah-mudahan di semua orang adakan masjid ini dipenuhi dengan keberkahan. Amin. Semuanya dia juga penuh dengan keberkahan, dan juga DKM-nya dan Ustaz Abdulnya, DKM dan Ustaz Abdul semua selalu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mengambil tema salah satu ayat dari surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu dikatakan surat yang awal-awal turun di Madinah. Surat yang awal-awal turun di Madinah setelah surat Al-Baqarah, surat Al-Mutaffifin, kemudian Al-Baqarah. Jadi kalau surat yang pertama turun ketika Nabi hijrah itu adalah surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin itu diawali dengan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Jadi ada beberapa surat yang dimulai dengan ancaman yang keras. Salah satunya itu yang dimulai dengan wailun. Ada kan wailun likulli humazatin lumazah. Wail itu dalam bahasa Arab memang asalnya ancaman yang keras dan kecelakaan yang keras. Yang keras itu yang besar. Tapi nanti dikatakan juga ada lembah di neraka jahanam namanya wail. Jadi jangan sampai ada orang ngasih nama anaknya karena kan rewel gitu kan. Padahal wail wadi fi jahannam. Sebagian ulama mengatakan wail itu adalah lembah yang ada di nauzubillah neraka jahanam. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, ada praktek ekonomi yang gak benar, terutama yang dilakukan oleh para pemilik modal utama. Waktu itu di Madinah pemilik modal utamanya orang-orang Yahudi. Mereka kalau sesama Yahudi gak boleh mereka merugikan. Tapi kalau sama orang lain wajib mereka untung orang lain. Sampai dikatakan itu ada salah seorang kaya raya orang Yahudi. Itu kalau kemana-mana mau, waktu itu kan belum ada transfer, masih ada barang, timbang. Masih ada timbang. Dia bawa timbangan 2. Yang satu timbangan yang tepat, akurat untuk dia. Yang satu lagi timbangan untuk beli. Praktek ini terjadi di tengah-tengah masyarakat Madinah, sehingga surat yang pertama turun di kota Madinah itu surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Dan ini menjadi jawaban dari sekian jawaban tentang kenapa Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Salah satunya adalah Nabi akan bertemu dengan orang-orang yang membawa kitab, ahlul kitab. Ternyata mereka yang melanggar kitab. Dan begitu istimewanya kalau kita memahami
Nabi Muhammad hijrah bukan ke Ethiopia. Padahal di Ethiopia ada Nasrani. Nabi Muhammad tidak hijrah ke Persia. Tapi kenapa Nabi Muhammad hijrah itu ke Madinah? Karena pada saat itu konsentrasi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani konsentrasinya ada di Madinah. Seakan-akan Nabi Muhammad datang kepada mereka, aku loh Nabi yang akan membenarkan, meluruskan, dan aku Nabi yang diberitakan oleh kitab-kitab sucimu, dan aku yang akan membenahi praktek-praktek yang kamu mengaku sebagai ahlul kitab, ternyata kamu sendiri yang. Jadi itu salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad hijrahnya. Kalau kau yang aman, tempat yang aman, benar-benar aman, masalah aman, keselamatan nyawanya, keselamatan fisiknya, Nabi bisa dihijrahkan ke langit. Tapi kenapa? Oh, di Madinah ada perang tidak? Ini yang kita akan masuk di surat Al-Anfal. Nah, jadi di Madinah itu bukan kalau keamanan fisik. Toh di Madinah ada berapa kali perang? Sal Badron, wasal Uhudan, wasal Hunainan. Itu dalam qasidah muda itu. Silahkan tanya wilayah Badar, silahkan tanya wilayah Uhud, silahkan tanya wilayah Hunain. Berapa banyak tempat-tempat itu menjadi saksi. Dan nanti kalau berbicara tentang peperangan, Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang, mohon maaf, yang gak berani menghadapi kenyataan. Bukan Nabi yang tidak tangguh. Buktinya sudah hijrah ke Madinah zaman itu 500 kilo dekat ke jauh. Sekarang Mbak Vita naik apa sekarang? Dua jam setengah, nggak sampai kan? Terus kalau ke Jeddah itu dari Madinah ke Jeddah itu nggak sampai 2 jam. 1400 tahun yang lalu, dan saya tantang diri saya dan tantang siapapun naik kuda atau naik onta dari Mekah ke Madinah zaman sekarang. Padahal banyak warung. Tantang coba, kuat gak gitu? Sekarang yang naik bis ber-AC, fasilitasnya bintang berapa itu? Masih banyak yang ngeluh, masih banyak. Coba 1400 tahun yang lalu hanya bertiga, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar. Selain Ustaz Abdul boleh jawab. Tapi kalau Ustaz Abdul nggak tahu juga lah ini. Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu lagi, Babita sepeda. Nanti kita bahas. Biarkan penasaran itu menghantui. Siapa itu yang satu lagi? Abdullah bin Uraiqib, penunjuk jalan. Namanya Abdullah bin Uraiqib. Nabi bertiga, jalan panas, dan di sana itu kan bukan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita mau pergi ke Bandung lewat puncak, enak kan? Lebih enak di jalannya atau sampai di tempatnya? Zaman itu lebih enak dulu jalannya. Tapi kalau di Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah bukan untuk menyelamatkan fisik nyawanya saja, tapi untuk menyampaikan. Nah, ketika berbicara Nabi hijrah itu hanya untuk menyelamatkan fisiknya, jiwanya dan raganya saja. Buktinya di Madinah banyak perang. Di Madinah banyak perang. Dan nanti ada perang namanya Perang Badar.
Dan di dalam surat Al-Anfal banyak yang terkait dengan peristiwa perang Badar, dan nanti ayat yang tadi dibaca oleh keluarga kita itu terkait dengan perang Khandaq. Jadi di Madinah tuh banyak, sampai banyak yang melakukan penelitian tentang perang-perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ternyata perang-perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah perang-perang yang terpuji. Apa arti perang yang terpuji? Perang yang tidak ada namanya agresi, tidak ada namanya mutilasi. Nabi yang pertama merubah bahwa perang itu sudah bukan menjadi ajang untuk apa ya? Diistilahkan itu kalau perang sampai membumi hapuskan itu apa istilahnya? Apa boleh? Apa istilahnya? Jadi kalau perang semua harus hancur. Ada istilah perang yang kalau itu dilaksanakan semua akan hancur, tidak ada yang tersisa. Bumi hanguskan apa? Nabi Muhammad tidak. Nanti akan diberitahu siapa yang menyatakan untuk damai maka berhenti perang. Kalau zaman dahulu itu perang nggak bisa berhenti. Perang itu kan adalah satu peristiwa yang ketika dia sudah terjadi, gak ada yang tahu kapan akan bisa selesai. Nabi Muhammad yang mengatur perempuan tidak boleh menjadi sasaran, orang yang tidak mengangkat senjata tidak boleh menjadi sasaran, rumah ibadah tidak boleh dijadikan sasaran, pendeta kalau jalan gitu kan lagi perang nih, gak boleh walaupun. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu belum lama ketika saya ke Palestina, ke Baitul Maqdis, itu ada pertemuan dengan patriark ortodok Yunani. Jadi mohon maaf, nasrat yang ortodok itu ada yang Yunani, ada yang Roma. Nah, ini yang Yunani, mereka menyebut itu ortodok timur. Pimpinan dari ortodok timur tersebut, mereka menunjukkan mereka masih memiliki surat langsung dari Sayyidina Umar bin Khattab. Bukti tanah yang mereka miliki sekarang, yang sampai saat ini, itu dapat pengesahan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Saya dalam hati gitu, kok gak masuk Islam gitu. Saya ingat lagi, loh, masalah hati itu masalah Tuhan yang memiliki. Saya terpikir, udah melihat, masih ada sampai sekarang. Dan itu mereka selalu banggakan bahwa kami adalah satu-satunya agama yang berada di Baitul Maqdis di Yerusalem, yang tanah yang kami miliki itu sah dan mendapatkan pengakuan. Ada suratnya. Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masuk ke Palestina itu kan ada gereja, dan waktu itu Sayyidina Umar menulis mengesahkan gereja itu milik mereka. Masuk Islam, gitu kan? Sebaliknya, hati itu bukan urusan. Makanya kita harus bersyukur ketika kita mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan hidayah itu gak lepas, jangan sampai hilang hidayah dari kita. Dan di Baitul Maqdis di Yerusalem itu ada bukit dekat dengan Bukit Zaitun. Di sini Bukit Zaitun, di sini Bukit Zaitun, di sini Masjidil Aqsa. Di sini ada bukit namanya Bukit Takbir. Sempat dijadikan tempat istana, kalau boleh disebut istana gubernur atau penguasa Inggris di zaman penjajahan Inggris. Kenapa dinamakan Bukit Takbir? Karena waktu Sayyidina Umar datang ke Baitul Maqdis, Sayyidina Umar memulai dari wilayah bukit itu, dan ketika sampai di situ beliau takbir. Makanya bukit itu dinamakan Bukit Takbir. Nah, kembali ke tema yang
yang merupakan bagian dari ayat-ayat surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ada kaitannya dengan perang Badar, ada kaitannya dengan perang Khandaq. Perang Badar kita tahu Nabi Muhammad SAW baru sampai di Madinah, mau tidak mau harus menghadapi peristiwa namanya perang Badar. Tidak siap untuk perang, tidak siap. Jumlah umat Islam itu 313. Makanya angka 313 dianggap angka. Kadang-kadang ada yang waktu zaman main apa itu? Kartu apa itu? Yang pakai nomor itu kan? Undian tuh ada juga tuh yang pasang undian dengan angka ahlu badar. 313 melawan 1000 orang kafir Quraisy dan menang secara mutlak. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy pulang ke Mekah itu gak berani dan tidak boleh membawa berita kekalahan. Saking apanya? Gengsi, malunya, sampai dibuat peraturan tidak boleh ada yang nangis. Ada seorang kakek tua, anaknya semua meninggal dunia korban di perang Badar. Penduduk Mekah mau nangis bingung. Kemudian karena sudah ada peraturan tidak boleh nangis, ya ditahan. Tiba-tiba di tengah malam, ketika dia sedang rindu dengan anak-anaknya, dia mendengar suara tangisan di samping rumahnya. Dipanggil pembantunya, tolong cek, apakah peraturan dilarang nangis sudah dicabut? Apakah Pemda itu, peraturan daerah Perda itu sudah dicabut? Begitu dicek, balik lagi membantunya, peraturan tidak boleh nangis belum dicabut. Loh, itu yang nangis kenapa? Ya, tetangga kita itu nangis karena keledainya hilang. Dia menangisi, dibuatlah puisi oleh bapaknya. Jika kehilangan keledai boleh nangis, bagaimana dengan seorang ayah yang kehilangan? Akhirnya dibolehkan nangis waktu itu. Perang Badar menang. Kemudian nanti mereka membalas dengan perang Uhud. Perang Uhud tidak ada kondisi dan keadaan yang lebih menyedihkan bagi para sahabat Nabi dan bagi Nabi Muhammad SAW melebihi peristiwa perang Uhud. Makanya Nabi Muhammad kalau melihat gunung Uhud, Nabi Muhammad selalu mengatakan, Uhud jabalun min jibalil jannah. Gunung Uhud adalah salah satu gunung surga. Ustaz, apakah artinya gunung Uhud nanti ada di surga? Sebagian ulama mengatakan, ya, nanti gunung Uhud akan ada di surga. Sebagian lagi memaknainya, karena di gunung Uhud itu teruji orang-orang yang bersama Nabi dan setia bersama Nabi. Mereka menjadi syuhada yang mati syahid dan masuk surga. Kemudian Nabi Muhammad yang mengatakan, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud adalah gunung yang kami mencintainya dan dia juga mencintai kami. Ada apa? Oh, nanti dikatakan pertama di situ teruji kesetiaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang kedua, Uhud itu dekat dengan Ahad. Jadi almarhum Gus Dur itu pernah ditanya, Gus, nanti malam itu ada bola. Pertarungan itu bola, perlombaannya bola itu antara MU, Manchester United sama Liverpool. Dukung siapa Gus? MU. Kenapa? Dekat sama NU. MU sama NU. Karena dekat disukai. Uhud mirip dengan Ahad. Peristiwa Uhud, paman Nabi dimutilasi, dibelah dadanya, dikeluarkan jantung hatinya, dikunyah oleh seorang wanita yang nantinya wanita tersebut juga masuk Islam. Yang nantinya wanita tersebut namanya Hindun, istri dari Abu Sufyan, nantinya masuk Islam. Dan nantinya itu yang kita katakan hidayah itu kan mungkin menurut kita pantas kasih masuk Islam. Yang membunuh paman Nabi, yang memutilasi paman Nabi,
kemudian masuk Islam. Kalau menurut kacamata kita gimana? Wahsy yang menombak Sayyidina Hamzah, pantas gak sih masuk Islam? Yang menerima surat dari Sayyidina Umar gitu. Menurut kita, itu yang selalu kita katakan, udah berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh pada Allah, syukuri kenikmatan, terutama kenikmatan hidayah, agar kenikmatan itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang memutilasi Sayyidina Hamzah, yang mengunyah jantung hati Sayyidina Hamzah, masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, mohon maaf agak berisik. Beliaulah yang ketika sudah masuk Islam bertemu dengan Nabi, nanya, wahai Rasulullah, boleh gak ngambil uang suami tanpa diketahui oleh suami? Itu hadisnya dari siapa? Hadisnya itu. Rasulullah mengatakan, boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Sebatas menjadi kewajiban nafkah. Misalnya di rumah tangga itu satu hari membutuhkan nafkah 500.000, suaminya pelit, ngasih cuma 100 atau 200.000. Padahal duitnya boleh nggak ngambil? Boleh, untuk melengkapi, bukan untuk. Lalu ada yang menyalahgunakan hadis tersebut untuk boleh mengambil uang, boleh mengambil uang suami. Ada hadisnya gitu kan. Lanjutkan untuk memenuhi nafkah yang wajib, dan dia, si suami itu masih memiliki kelebihan untuk bisa memenuhi, bukan sembarangan. Kemudian nanti dari perang Uhud ada peristiwa lagi namanya perang Khandaq. Nah, ini ayatnya kita yang tadi dibacakan oleh Qori. Perang namanya peristiwa perang Khandaq. Perang Khandaq itu orang-orang kafir Quraisy, kemudian dengan suku-suku yang ada di sekitar Madinah, bahkan diam-diam kelompok-kelompok Yahudi yang punya perjanjian namanya Piagam Madinah, punya perjanjian saling menjaga, saling membantu. Diam-diam mereka bekerja sama dengan suku-suku yang anti dengan Islam, yang dipimpin nanti oleh suku Quraisy. Diam-diam mereka ikut menyerang. Dan waktu itu kenapa dinamakan Khandaq? Sebetulnya namanya Ahzab. Ahzab itu artinya kelompok-kelompok. Kenapa dinamakan Khandaq? Karena waktu itu menggali parit. Kenapa menggali parit? Nabi Muhammad SAW masih mau mendengarkan saran, padahal beliau Nabi. Kadang-kadang kita ini mosok lebih Nabi dari Nabi. Nabi Muhammad menerima saran. Wahai Rasulullah, kata Salman Al-Farisi, kami di Persia kalau menghadapi perang seperti ini kami menggali parit. Rasulullah, enggak, saya Nabi lebih tahu. Saya sudah Isra dan Mi'raj, naik sampai ke langit. Bisa nggak ngomong gitu? Bisa. Tapi Nabi mendengarkan. Baik, kata Nabi, bukan hanya didengarkan, diadopsi, diambil, dilaksanakan, dan sampai Nabi Muhammad SAW ikut menggali. Makanya nanti akhir dari surat At-Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dikatakan ayat itu terkait Nabi sedang menggali. Nabi bisa duduk. Bilal, kamu kan udah gelap. Kamu di situ. Fulan, kamu kan budak. Fulan. Betapa mulianya tanah Nabi Muhammad SAW. Betapa beruntungnya tanah tersebut. Dan nanti sampai dikatakan begitu sudah siap, bisa dibayangkan nanti dikatakan kalau perang Khandaq itu musim dingin. Madinah tuh kalau dingin. Kita nih
Indonesia paling berkah. Panas gak pernah tinggi, dingin juga. Makanya Belanda di sini enak. Dan orang Indonesia kan susah dipanas-panas. Karena gak pernah bisa panas. Susah dipanas-panasin karena kita selalu moderat. Gak pernah tinggi, gak pernah. Nabi Muhammad itu ikut menggali parit dan para sahabat sudah capek, sudah lapar. Sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu sudah menyiapkan makanan. Semua sudah kelelahan, sudah kecapean. Nabi Muhammad masih. Akhirnya Jabir bin Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, makanan sudah siap. Sahabat sudah lapar. Rasulullah yang mengambil, yang mengeluarkan. Semua sudah makan. Nabi yang terakhir makan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah datang kepada kamu seorang rasul, bagian dari yang kamu kenal, yang kamu tahu, bagian dari dirimu. Karena Nabi bukan orang lain. Nabi itu punya hubungan keluarga dengan penduduk Madinah pun punya hubungan karena nenek Nabi dari pihak ayahnya itu berasal dari Madinah. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat baginya semua yang memberatkan kamu. Harisun 'alaikum. Dan benar-benar mengupayakan semua yang mendatangkan bermanfaat bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang-orang yang beriman sangat penyayang dan sangat sayang. Sampai nanti ada pembahasan para ulama sifat Allah, Asmaul Husna yang diberikan untuk Nabi Muhammad itu Aziz. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Aziz. Itu Asmaul. Bil mu'minina rauf. Ada paling tidak di dalam ayat itu 3 Asmaul Husna untuk Nabi Muhammad. Kalau kita berapa Asmaul Husna? Kalau kita ya bayang-bayangan Aziz, Rauf, Rahim untuk Nabi dalam satu ayat, dan nanti kita akan temukan dalam yang lainnya. Kembali kepada ayat yang kita baca di peristiwa Perang Khandaq. Setelah peristiwa Perang Khandaq, rupanya ada suku namanya Bani Quraisyah, suku dari orang-orang Yahudi yang mencoba mau membahayakan Nabi, mau mencari kesempatan untuk membunuh Nabi. Dan peristiwa Bani Quraisyah ini nanti ada hadis yang terkait dengan perbedaan pendapat. Semua ulama ketika berbicara tentang perbedaan pendapat pasti membawa hadis sholat asar di Bani Quraisyah. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraisyah. Tidak ada yang sholat asar dari kamu kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Quraisyah. Begitu jalan, ini briefing Nabi. Jadi ketika Nabi ingin melepas, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraisyah. Jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani. Begitu jalan, di tengah jalan, belum sampai ke Bani Quraisyah. Bani Quraisyah itu perkampungan Bani Quraisyah. Belum sampai di perkampungan Bani Quraisyah, sudah terlihat matahari akan terbenam. Rombongan pesepeda puji indah. Bukan? Beliau, kalau beliau hadir waktu itu, kira-kira beliau pasukan yang sholat atau belum sholat? Pak Anies yang gak sholat ya? Pak Yai bilang, kita sholat. Kenapa? Kan Nabi Muhammad pesan bahwa kita gak boleh sholat asar. Ini jawaban Pak Anies itu kira-kira.
sebentar lagi akan terbenam matahari. Waktu sholat asar akan habis. Oh nggak bisa, yang penting kan pesan Nabi. Dua pandangan. Satu kelompok sholat asar belum sampai di Bani Quraiza karena takut kehilangan waktu. Kelompok yang kedua nggak mau sholat asar, menunggu sampai di Nabi Muhammad tidak bersama rombongan. Begitu Nabi Muhammad sampai diberitakan, wahai Rasulullah, waktu itu terjadi perbedaan pendapat. Yang satu sholat asar belum sampai di Bani Quraiza, yang satu lagi tidak sholat asar kecuali sudah sampai. Dua, yang satu sholat belum sampai. Kemudian yang kedua sholatnya ketika lam yu'annif ala ahad. Riwayat Nabi tidak menyalahkan. Makanya kalau ada perbedaan pendapat jangan langsung disalahkan, kecuali yang gak sholat. Kiai saya mengatakan subuhnya pakai kunut, kok nggak pakai kunut? Sekarang sudah gak ribut lagi, kata Kiai Hasyim Muzadi baru. Sekarang udah gak ribut lagi kunut subuh dan tidak kunut subuh, karena udah banyak yang gak sholat subuh. Karena gak ketemu perbedaan di situ, gak sholat subuh. Tapi kalau dia sholat subuh, jangan-jangan terjadi perbedaan. Dan kemarin ketika kami di perjalanan di Kazakhstan bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar, itu ada satu yang menarik. Grand Sheikh Azhar, karena rombongan dari PBNU, Grand Sheikh Azhar bilang, kenapa kamu di Indonesia menjadi dua? Ada NU, ada Muhammadiyah. Kata Grand Sheikh Azhar, udah kasih nama aja Nahdlatul Ulama Al-Muhammadiyah atau Muhammadiyah Nahdlatul Ulama, karena beliau ingin jangan sampai. Nah, terus kita kasih tahu beberapa waktu yang lalu ketua umum PBNU bertemu dengan ketua umum PP Muhammadiyah. Bagus, sering-sering seperti itu, karena Indonesia itu negara berpenduduk Muslim. Bayangkan Grand Sheikh Azhar di acara tersebut, dalam hari itu pertemuan itu tidak kurang 20 pertemuan. Begitu dengar dari Indonesia mau bertemu, saya dikasih tahu, kamu ditunggu. Grand Sheikh tunggu jam 9.45 malam. Sudah sesepuh itu, jam 9.45 malam kita ditunggu dan kita disambut sampai dikatakan oleh penasehatnya bahwa Grand Sheikh sebetulnya kamu terima tamu hari, tapi begitu tadi bertemu dengan Indonesia dan katanya rombongan Indonesia ini bertemu dengan beliau mengatakan jam berapapun Indonesia mau datang. Jadi nama Indonesia itu harus. Jadi jangan sampai nama ini, begitu istimewanya. Nah, kembali ke peristiwa Bani Quraiza. Ketika mereka sudah dikepung oleh Nabi, Nabi mengirim seorang sahabat namanya Abu Lubabah untuk negosiasi. Nah, si sahabat yang Nabi utus ini namanya Abu Lubabah untuk negosiasi. Rupanya kebablasan. Suku Bani Quraiza nanya, kira-kira hukuman yang akan kami dapat apa? Abu Lubabah sambil santai ngomong, paham gak? Ditanyakan, kira-kira kami akan dapat dijatuhi hukuman apa? Ketakutan semua. Padahal itu bukan dari, dikatakan ayat ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum, ayat 27, silakan dibuka. Ayat 27 dari surat Al-Ahzab ini. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi ini rangkaian dari ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu.
ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu apalagi? Qu anfusakum wa ahlikum. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ayat ini, hei orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan kamu mengkhianati amanat-amanatmu padahal kamu tahu. Kita berhenti dulu. Dikatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan Abu Lubabah. Dapat tugas dari Nabi untuk negosiasi, bukannya negosiasi malah apa? Begitu sadar. Ini bedanya sahabat Nabi dengan sahabat kita. Kalau sahabat Nabi begitu salah langsung tobat. Kalau sahabat kita salah nyalah-nyalahin orang, cari kambing hitam. Begitu beliau mengatakan begini, penduduk Bani Quraisyah nangis, ketakutan semuanya. Beliau merasa bersalah. Beliau kembali ke Madinah, langsung mengikat diri beliau di salah satu tiang Raudhah. Tiangnya sampai sekarang masih ada, namanya tiang Abu Lubabah, Usduanat Abu Lubabah. Saya tidak tahu apakah perempuan kalau ke Raudhah sampai ke tiang-tiang itu atau tidak, karena kebiasaan saya pribadi, saya kalau di Raudhah itu senang melihat itu nama-nama tiang yang ada di situ. Dan itu menjadi, maaf, Nabi Muhammad SAW dengan keagungan, keberkahan beliau, tiang saja memiliki sejarah. Tiangnya namanya tiang Usduanatut Taubah, Usduanat Abu Lubabah, tiang Tobat. Beliau merasa bersalah, langsung ke Madinah dan mengatakan kepada keluarganya, ikat saya di sini. Saya nggak mau makan, saya nggak mau minum, sampai Nabi Muhammad menerima taubat saya. 7 hari 7 malam Nabi Muhammad diberitahu. Nabi Muhammad menyampaikan, sudah diampuni. Gak mau. Saya belum merasa dimaafkan sebelum Nabi Muhammad sendiri yang membuka ikatan. Tiangnya sampai sekarang masih ada, dan nanti di samping tiang itu ada tiang namanya tiang Mukhallaqah. Mukhallaqah itu artinya salah satu jenis parfum. Jadi tiang yang namanya Mukhallaqah itu, mohon maaf ya, pernah ada seorang sahabat bersin, keluarlah mohon maaf, menempel. Yang lain kan sama Nabi dibersihkan, dibubuhi minyak wangi. Ini yang dikatakan rahmatan lil alamin. Tiang saja diwangikan, apalagi manusia. Nah, Abu Lubabah mengikat dirinya sampai Nabi Muhammad datang. Dibukakan oleh Nabi ikatan. Abu Lubabah, ya Rasulullah, saya masih merasa berdosa. Uang saya semuanya saya mau apa? Saya mau infakkan semuanya sebagai tanda taubat saya. Bayangkan kalau banyak orang bertobat kayak begini, bertobat. Ya Rasulullah, semua uang saya gak diizinkan sama Nabi, semua uang harus ada yang ditinggalkan untuk banyak sedekah. Dan peristiwa Abu Lubabah dikatakan oleh para ulama terkait dengan ayat ini, merasa mengkhianati. Yang jadi masalah itu umat Islam sekarang sudah pengkhianatan gak pernah merasa. Jangan kamu khianati Allah dan Rasul. Para ulama mengatakan, apa sih yang menjadi amanat terhadap kita untuk Allah dan untuk Rasul? Jadi nanti katakan, khianat itu bagian dari kemunafikan. Bagian dari kemunafikan. Nabi Muhammad mengatakan, ayatul munafik, tanda orang munafik itu
idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau ngomong dusta, jika berbicara dusta, jika berjanji ikat janji, jika diamanatkan khianat. Jadi yang namanya khianat itu tidak mau al-imtina an ada wajib al-muta'ahad bih. Dia tidak mau melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan yang dijanjikan. Jangan hianati Allah itu apa? Jangan hianati Allah itu jangan pernah menyembah kepada selain, jangan pernah meminta kepada selain Allah, jangan pernah melanggar perintah-perintah Allah. Kemudian kalau Rasul, jangan kamu hianati Rasul. Maaf, karena banyak orang tidak membaca tentang sejarah Nabi. Banyak yang tidak membaca tentang sejarah Nabi dengan baik. Banyak yang khianat dengan Rasulullah. Masalah poligami Nabi, dia tidak membacanya dengan baik. Lalu itu menjadi alasan untuk apa? Untuk tidak cinta kepada Nabi. Dan ketidakfahaman sebagian besar umat Islam tentang sirah Nabi dan sejarah Nabi dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menggerogoti rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Memangnya dipikir Nabi Muhammad itu menikah poligami itu enak semuanya. Nabi harus menikah dengan yang lebih tua. Nabi harus menikah yang punya anak banyak. Nabi harus menikah karena ada kaitannya untuk mendamaikan. Bukan untuk sepasang status bahwa mampu memiliki apa. Nabi sedang menyelesaikan banyak permasalahan. Salah satu permasalahan yang beliau selesaikan itu nanti harus diselesaikan dengan Nabi menikah. Salah satunya Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Al-Harithah. Masyarakat waktu itu memanggil Zaid bin Al-Harithah Zaid bin Muhammad. Anak angkat sudah dianggap seperti Tuhan tidak mau, karena akan ada kerancuan dalam keturunan silsilah nasab. Zaid menikah dengan Zainab. Zainab sepupu Nabi, suku Quraisy. Nabi yang menikahkan Zaid dengan, rupanya gak cocok. Yang satu bangsawan, yang satu mantan budak. Kan gak, satu biasa dilayani, satu gak pernah dilayani sana. Akhirnya terjadi ketidakcocokan. Kemudian Zaid mengatakan, ya Rasulullah, Zainab itu kasihan kalau bersama saya, gak seimbang, gak ketemu terus, ribut terus. Wahai Rasulullah, saya gak mau Zainab tersiksa. Akhirnya dibolehkan cerai. Ketika cerai, perintah dari Allah, Nabi Muhammad harus menikahi. Untuk menyelesaikan apa? Untuk menyelesaikan undang-undang, kalau kita mau sebut undang-undang adopsi. Karena masa jahiliyah anak angkat itu disamakan dengan anak kandung. Sampai warisannya, sampai pernikahannya, semuanya sama. Al-Quran akan meluruskan permasalahan itu. Nabi Muhammad mau tidak mau harus menikah dengan Zainab.
sih? Memalukan gak sih? Nikah sama istri bekas budak, anak angkat, memalukan gak? Masa sih? Memang gak ada yang lebih cantik lagi, ada gak yang lebih cantik lagi? Ada. Yang tidak membawa masa lalu ada gak? Ada. Tapi kenapa Nabi harus? Jadi jangan sampai pernikahan Nabi yang lebih dari satu itu tidak difahami dengan baik, akhirnya menggerogoti rasa cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan hianati Allah. Allah memerintahkan kepada kita dengan banyak kewajiban. Dan nanti dikatakan ada perjanjian kita dengan Allah. Di dalam surat Al-A'raf Surat Al-A'raf ayat 172. Surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mengambil dari anak cucu Adam dari min zuhurihim, dari mana diambil? Tulang rusuk diambil. Dan ketika diambil dari tulang rusuk tersebut, nanti dikatakan ayat ini terkait dengan alamul dzar, alamul arwah, alam sebelum kita berbentuk sebagai fisik. Alam benih akan menjadi manusia. Semua manusia, mau yang nanti menjadi muslim, yang menjadi non muslim, yang menjadi ateis, yang menjadi macam-macam, semua waktu itu ditanya dan dipersaksikan. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan yang mengatur dan menciptakan kamu? Semua waktu itu menjawab, qalu bala syahidna. Mereka semua mengatakan, kita semua yang akan menjadi manusia mengatakan ya. Lalu diingatkan, antaqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti kamu berbicara di hari kiamat, kami lalai dari perjanjian ini. Makanya bahasa Arabnya gapleh itu ghaflah. Salah. Gapleh itu dari bahasa Arab. Gapleh. Ghaflah itu artinya lalai. Jadi main ghaflah, main gapleh gitu. Karena kenapa dinamakan gapleh itu? Gapleh dari bahasa Arab. Li'anna tilka ni'matu tughfiru la'ibiha. Karena yang main gapleh itu biasanya lupa. Jadi ada perjanjian antara kita dengan Allah. Bukankah aku Tuhan yang mengaturmu, yang menciptakanmu, yang memberikan rezeki kepadamu, yang semuanya? Qalu bala syahidna. Bukan hanya iya, tapi kami bersaksi. Peringatkan, jangan sampai di hari kiamat nanti kamu mengatakan kami lupa. Karena jujur kehidupan di dunia ini dengan kompleksitasnya sering membuat kita lalai, membuat kita lupa. Contoh yang paling ringan saja, kesehatan kita. Kita bicara kesehatan kita. Karena kesibukan kita sering apa? Kita bicara saja jujur. Jangankan hubungan dengan, karena kesibukan sampai tidak memperhatikan kesehatan.
kita urus. Kenapa itu terjadi? Dilalaikan oleh kesibukan. Kehidupan di dunia, kesehatan saja sering kita lalaikan. Apalagi yang terkait dengan keimanan, yang terkait dengan ibadah, tentu banyak sekali yang menyebabkan kita lalai. Jangan hianati Allah. Dan nanti dikatakan oleh para ulama, ada diskusi yang mengatakan, hei anak Adam, khairi ilaika nazil, hei anak Adam, kebaikanku selalu turun untukmu, wa syarruka ilayya sa'id, tapi keburukanmu selalu naik gak berhenti. Kebaikanku yang selalu aku turunkan untukmu gak pernah berhenti. Hujan diturunkan, apalagi itu, matahari diterbitkan, kemudian apa lagi? Kemudian kalau kita lihat langit itu indah, langit itu selalu memberikan yang membuat kita menjadi lapang dada. Sampai Imam Al-Ghazali di dalam salah satu karya beliau tentang Al-Hikmah fi Makhluqatillah, hikmah dari ciptaan-ciptaan Allah, beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang hikmah kenapa langit itu sering warnanya biru, kemudian langit itu sering berubah-ubah. Siapa yang dalam keadaan sedih, kata Imam Ghazali, keluar dari rumah, atap ke langit, akan lapang dadanya. Bayangkan kalau langit itu kalau langit itu gak berubah-ubah bentuknya, sumpah kan? Nanti kan muncul bintang itu semuanya. Khairi ilaika nazil, hei anak Adam, kebaikanku kepadamu gak pernah putus, terus turun. Tapi sayang sekali, di waktu yang sama keburukanmu, aku atahabbab ilaika bi'ni'am, aku membuat engkau cinta kepadaku dengan aku berikan nikmat, tapi engkau balas itu dengan kemaksiatan. Atahabbab ilaika bi'ni'am, aku kasih untuk kamu mendapatkan nikmat, karena kalau dapat nikmat itu dapat karunia. Kalau dapat karunia itu datang cinta tidak? Kenapa seorang bisa mencintai seseorang? Karena ada perhatian. Ada yang jatuh cinta sama siapa yang saya mau nyebutnya malu gitu kan? Karena rupanya sih yang suka nganter itu tuh perhatian tadi. Akhirnya jatuh cinta sama karena dapat perhatian. Gitu. Aku menurunkan kenikmatanku, aku memberikan kenikmatanku untuk kamu merasakan cintaku, tapi kamu balas dengan kemaksiatan yang aku benci darimu. Khianat kepada Allah, melanggar semua yang diperintahkan oleh Allah, kemudian khianat kepada Rasulullah itu tidak mengikuti sunnah-sunnah. Tapi kita ingin menggarisbawahi, jangan dangkal dalam memahami sunnah. Jangan dianggap semua yang Nabi lakukan itu jatuhnya wajib. Karena yang Nabi lakukan nanti bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, gitu. Bisa juga menjadi boleh-boleh saja. Apa yang contohnya boleh-boleh saja? Pakai gamis. Ustaz Abdul pakai gamis. Nabi pakaiannya katanya gamis, kan begitu? Riwayatnya Nabi pakai gamis. Apakah yang Nabi pakai itu wajib? Nanti ulama mendetailkan. Kalau Nabi memerintahkan, lalu Nabi memberikan ancaman kalau tidak melakukan, dan ada hukuman dan sanksi yang dijatuhkan, itu baru kalau kita tinggalkan menjadi haram. Itu harus jadi kalau ada ancaman, ada sanksi ketika tidak melakukan, maka itu berarti menjadi wajib. Jangan semua kitab hadis itu kan banyak, jangan semua yang Nabi lakukan itu dianggap apa?
Tolong, Nabi Muhammad paling senang makan tuh ada cuka. Apakah kita semua suka cuka? Nabi itu senang kalau makan. Silakan baca di dalam Syama'il, biasa ada pengajian tentang akhlak Rasulullah SAW, kebiasaan Rasulullah itu paling senang kalau mengkonsumsi itu al-khal, cuka. Jujur nih, kita yang ada di sini, masa setiap makan kita pakai cuka? Ada yang bilang kok orang Palembang gitu, wah masuk surga gara-gara. Jadi sampaikan salam kepada semua yang melakukan, karena di rumahnya pasti ada. Nabi Muhammad tidak suka dengan bawang. Kita bawang goreng, tambah bawang goreng. Lagi sepeda, makan apa gitu, ada bawang gorengnya gitu kan. Nabi tidak mau makan bawang gitu, bukan bawang goreng, bawang. Yang satu Nabi sukai namanya cuka, yang satu namanya bawang. Ayo, apakah saya akan menghukum orang lain? Saya nggak paham karena baru baca kitab hadis. Ada yang bawa cuka kemana-mana. Sunnah Rasul. Ntar dulu, cukanya bukan cuka yang 99, bukan. Cuka Nabi itu dari mana? Cuka Nabi dari mana? Dari aren atau dari kurma? Nah, cuka yang ada di sini salah. Kan bahaya kalau Islam dibuat dangkal seperti itu. Saya ingin mengatakan orang ini sunnah atau tidak sunnah, saya lihat dari mana? Masa dari cuka aja sih? Nanti kalau makan selalu pakai cuka, oh nama. Ya, itu namanya mubah. Boleh, mau dimakan, digunakan boleh, tidak digunakan juga. Beda dengan apa? Nabi selalu sholat sunnah rawatib. Ada yang mu'akkadah, ada yang ghair mu'akkadah. Nabi selalu sholat witir. Sampai ada madhab namanya madhab Hanafi menganggap sholat witir itu wajib, karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Tapi ulama mengatakan selain madhab Hanafi itu sunnah. Jangan terus kalau ada orang yang sholat witir dianggap apa? Jangan kamu khianati Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan mengkhianati Rasulullah? Rasulullah tidak pernah mudah mengklaim. Mereka datang, ya Rasulullah, imam masjid kami ini kalau sholat selalu baca surat Al-Ikhlas, selalu ada surat Al-Ikhlas. Kami ngapain sih? Abdul gitu ngapain? Ini selalu baca surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas baru surat. Kami gak mau. Nabi gak langsung menghukumi. Baik, pecat saja kan? Ini sunnah. Ini sunnah. Jangan dipikir sunnah itu hanya gerakan, tapi perilaku itu juga sunnah. Nabi Muhammad pakai sini. Imam Masjid Kuba. Benar yang dilaporkan kepada saya petaka. Memangnya kamu kalau menjadi imam selalu ada surat Al-Ikhlasnya? Betul, wahai Rasulullah. Tapi gak salah kan Nabi tanya, kenapa? Ya Rasulullah, kalau mereka gak suka aku selalu baca surat Al-Ikhlas, aku akan mengundurkan diri menjadi imam di Masjid Kuba. Mereka pilih imam yang mereka senang dan mereka suka. Tapi bukan itu. Aku mau tanya, kenapa kamu selalu ada surat Al-Ikhlas? Ya Rasulullah, aku sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Nabi tidak salahkan. Nabi mengatakan apa? Hubbuka iya yudkhilukal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu yang akan menyebabkan kamu masuk ke dalam surga. Surat yang pendek, kalau pakai kacamata, kan dari awal saya mengatakan katanya kecil, tar dulu. Surat Al-Ikhlas pendek kan? Singkat kan?
Kecil kan? Di mata, tapi di mata Allah 3 kali aja dapat khatamah. Ada lagi, ini yang dikatakan sunnah Nabi itu kita harus mengambil cara sikap Nabi. Nabi mendapatkan laporan lagi karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu malam sholat sama Nabi baca Al-Baqarah. Besoknya Abdullah bin Mas'ud pulang ke kampung, ke daerah, sholat subuh baca Al-Baqarah. Bagus nggak sih baca Al-Baqarah? Bagus. Ada satu makmumnya mufarad, meninggalkan berjamaah, belum selesai sudah begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini mana ini? Ini munafik. Karena tanda orang munafik pada waktu itu selesai sholat langsung pulang, tidak betah. Ini bukan selesai sholat, belum selesai sudah munafik. Dia munafik, nangis, lapor sama Nabi. Ini sunnah Nabi, jangan tipis, jangan tipis. Wah, ada pejabat Indonesia diam-diam ke Israel. Wah, dikaitkan kemarin ada. Diam dulu, jangan tipis. Munafik, dia munafik. Nangis, ya Rasulullah, saya dagang kue subuh, bahasa kita gitu kan. Kue subuh itu kalau kesiangan, kue subuh di pasar sini. Dagangan saya itu kalau kesiangan gak ada pembeli. Saya sholat subuh, Abdullah bin Mas'ud, masya Allah imam besar. Abdullah bin Mas'ud bacanya Al-Baqarah. Saya kalau ngikutin sholatnya, saya kehilangan. Panggil Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi. Begitu dipanggil, Mu'adz bin Jabal, Afatan anta ya Mu'adz, Mu'adz bin Jabal. Afatan anta ya Mu'adz, bukan Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal. Afatan anta, wahai Rasulullah, ini orang munafik. Afatan anta, Anda ingin menjadi orang yang menyebarkan fitnah? Iya, dia yang munafik. Karena belum selesai sholat subuh. Biasanya kan tanda orang munafik sudah selesai sholat, tidak zikir lagi, langsung meninggalkan masjid. Jadi tanda orang munafik memang gak betah di masjid. Kamu mau jadi orang mana? Menjadi orang yang menyebarkan fitnah? Wah Rasul, kamu tahu kenapa dia meninggalkan berjamaah dengan? Ini sunnah. Sekarang banyak yang seperti itu, mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah. Ini tidak. Jangan khianati Rasul. Ada juga yang mengkhianati Rasul gimana? Poligaminya itu mengatasnamakan Rasul, anaknya tidak dirawat, tanggung jawabnya tidak. Oh manis juga. Ada yang mohon maaf mengatasnamakan Nabi. Kemudian itu jangan khianati Allah. Wa takhunu amanatikum. Jangan kamu mengkhianati yang menjadi amanat untuk kamu. Di sini pembahasan agak panjang. Apa sih yang dimaksud dengan amanat? Ayah amanat, anak, istri, harta, maaf, beri maaf. Indonesia ini salah satu bangsa yang dikenal dengan bangsa yang dermawan. Sumbangan itu mudah sekali untuk, tapi sampai ada lembaga-lembaga pengumpul sumbangan. Wah, kampanye untuk Palestina. Sampai nggak ke Palestina? Tapi
lembaganya, tapi mungkin kita semua sudah dengar. Ada yang marah, wah kenapa itu dipermasalahkan? Itu kan duit juga duit umat, biarin aja. Shh, sebentar. Nabi Muhammad bilang apa tentang putri beliau? Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya putriku yang bernama Fatimah, Nabi paling cinta dengan Fatimah. Tidak ada di muka bumi ini yang Nabi cintai melebihi. Nabi sampai ucapkan, seandainya putriku yang aku banggakan, yang kamu semua tahu, tidak ada yang lebih aku cintai melebihi Fatimah. Seandainya Fatimah mencuri, aku yang langsung potong tangan. Mestinya kita umat Islam paling marah dengan lembaga-lembaga itu. Ini sunnah Nabi nomor lebih. Jangan, oh itu kan duit, langsung mencari-cari alasannya. Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada umat bagaimana ketika zakat dikumpulkan di rumah Nabi. Waktu zakatnya kurma, cucu Nabi Hasan dan Husain masih anak usia berapa sih? Kita kalau punya anak usia 5 tahun, di bawah 5 tahun, itu masih lari-lari kan? Semua diapakan? Semua diambil, apalagi manis. Belum balik, anak kecil. Nabi bisa ganti kan? Bisa. Tapi apa yang Nabi lakukan? Ketika zakat dikumpulkan di tempat beliau, kemudian beliau melihat cucu beliau Hasan dan Husain yang masih kecil mengambil kurma, dirogoh sama Nabi sampai muntah. Itu artinya amanah. Nabi ingin mengajarkan. Nabi bisa ganti kan? Maaf ya para sahabatku, ini jujur saya ambil satu, saya ganti satu. Bisa kan? Kenapa Nabi harus amanah? Wala takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kamu mengkhianati amanatmu padahal kamu tahu. Mestinya kita umat Islam yang paling berteriak. Lembaga yang mengkhianati pengumpulan dana tersebut, kami yang menolak. Jangan tunggu. Bayangkan, maaf ya, ada yang menyumbang 20.000, transfer 20.000, 30.000, tiba-tiba uangnya kemana? Gajinya sekian ratus juta, fasilitasnya. Masa ada orang mau mengantarkan bantuan untuk Palestina, naiknya pesawat itu bisnis kelas. Dari mana diambil uangnya? Bukan dari kantongnya sendiri. Dari mana? Kenapa uang itu dalam bahasa Arab ada yang namanya dinar? Dinun wanar. Din artinya agama, nar artinya neraka. Dinar, dinun wanar. Agama dan siapa yang bisa menjaga itu berarti agamanya baik. Siapa yang tidak menjaga itu dengan baik berarti neraka sudah. Maaf, kalau yang mengumpulkan itu orang-orang mampu gak ada masalah. Pakai nama Islam, pakai sorban, pakai apa lagi? Palestina, pakai ini, pakai itu. Kalau yang mencuri, maaf loh ya, maaf, yang mencuri mungkin ada. Kemudian kalau malam minggu dia ada di mana gitu kan, di diskotik, kemudian di masjid Jumatan pakai tasbih. Ini yang akan menyebabkan kenapa penting sekali jangan kamu mengkhianati amanat tersebut, karena
akan menjadi kontraproduktif, anti klimaks. Jangan salahkan kalau nanti lahir kelompok-kelompok yang anti, yang benci dengan Islam, dengan umat Islam, tidak mau dekat-dekat dengan ajaran Islam. Pakai label itu Islam, mazharnya, penampilannya. Siapa yang gak sakit hati? Saya membantu untuk Palestina, saya membantu untuk itu. Ternyata bantuan saya dipotong 20% lebih. Bang, berapa persen sih Bang? Bang, berapa persen? Kita nitip nih. Ya, bayar ke Bang berapa sih? Saya deposit nih. Dipotong nggak saya? Saya nitip buat Palestina. Yang kasihan itu yang coba nyumbang 50.000, 100.000, dipotong 20%. Dipotong. Untuk apa dipotong itu? Bukan untuk Palestina. Maaf, sampai tapi di wilayah nanti wilayah hukum. Lembaga tersebut ketika diusut ternyata la haula wala quwwata illa billah. Kalau ini dibuka akan menjadi kesempatan black campaign terhadap agama. Kenapa ada ayat yang perlu kita hayati ini? Jangan hianati Allah, jangan hianati Rasul, jangan hianati amanat. Orang nitip untuk Palestina, untuk bencana, malah dia poya-poya. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan, la akhafu alaikumul faqr. Aku gak takut umatku akan mendapatkan kemiskinan, tidak. Akhafu alaikum ad-dunya. Aku tidak takut. Nabi sudah tahu umat Islam akan kaya. Indonesia kaya. Saya kalau pergi umrah beberapa waktu ini, itu di Masjid Haram, Masjid Nabawi, nengok kanan orang Indonesia, nengok kiri orang Indonesia. Di pesawat itu saya sengaja loh, kalau di pesawat itu saya sampai ke belakang, mau pastiin pesawat full atau enggak? Full. Kaya nggak kita? Sampai saya bilang sama teman-teman dari Arab Saudi, gak ada negara di dunia lebih kaya dari Indonesia. Setiap hari yang terbang, berapa pesawat Mbak Vina tahu? Mbak Vina mungkin tahu. Itu berapa pesawat itu satu hari itu? 250 orang, 300 orang. Itu satu hari tidak kurang 7 pesawat. Tidak kurang, full lagi. Sampai berantem, sampai yang tumpah-tumpah lewat Malaysia. Lewat Malaysia, lewat Bangkok dan semuanya. Bangsa yang dikenal dengan dermawan itu bangsa Indonesia. Jangan sampai ditoleransi, gak boleh toleransi seperti itu. Karena Nabi gak toleransi, untuk cucunya gak toleransi. Untuk cucunya beliau tidak. Cucunya yang masih kecil, keluarganya yang beliau cintai, beliau tidak toleransi. Apalagi dengan jangan sampai, maaf, saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, itu bagusnya jangan dipotong, ditambah. Bagusnya ini malah kalau ini ditoleransi, maka yang lain akan tambah hancur. Makanya kita mendukung sekali, bongkar, kasih hukuman yang Nabi cucunya kok, cucu ini masih kecil sampai muntah. Dirogoh oleh Nabi dengan tangan suci beliau, di mulut suci cucu beliau, itu dikeluarkan sampai muntah. Maaf beribu, maaf. Kalau pergi ke Jepang, orang Jepang bagaimana? Kita mengatakan mereka kafir, kita mengatakan mereka, maaf, silahkan baca Perdana Menteri Israel yang perempuan kenapa di demo dan diturunkan. Silahkan baca, ini ngomongin Israel ini, bukan mau membela, tidak, tapi
Belajarlah dari siapapun. Jangan kita terus mau merasa paling. Bagaimana mereka melakukan yang namanya teliti, hati-hati dan transparan. Jangan sampai yang pakai sorban, yang ke masjid ternyata ngambil uang orang, apalagi uang itu uang. Dan di dalam Al-Quran itu kan ada ancaman, apalagi kalau uang itu yang ada kaitannya dengan anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Saya minta dibuka di dalam Surat An-Nisa, Surat An-Nisa ayat 10. Innal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim. Bukan nggak boleh memakan harta anak yatim, boleh, tapi dengan cara yang benar. Yang mengurus anak yatim itu boleh mengambil hanya untuk bagian mengurus, bukan untuk secara zalim. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Tidak lain dan tidak bukan, harta yang mereka makan itu akan menjadi api yang membakar perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan mereka akan masuk ke dalam neraka, tidak bisa dielakkan lagi. Kembali kepada jangan hianati Allah, jangan hianati Rasul, jangan hianati amanah. Dan azan betul, cepat banget. Jangan hianati Allah, jangan hianati Rasul, jangan hianati amanah, terutama yang terkait dengan hak orang lain. Nabi Muhammad yang selalu mengatakan, kalau ada jenazah akan disolatkan, punya utang. Ada yang mau bayar? Nabi bisa membayar. Kenapa? Nabi ingin mendidik umatnya jangan main-main dengan hak orang lain. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama. Kesimpulannya, huququllah mabniyatun 'alal musamahah wa huququl ibad mabniyatun 'alal musyahah. Hak-hak Allah banyak toleransinya. Sholat subuhnya terlambat, mesti diampuni. Hak-hak Allah penuh dengan toleransi, tetapi hak-hak yang terkait dengan manusia penuh dengan konsekuensi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang yang selalu melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, zahir dan batin.